akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini berada di gereja, maupun umat katedral dan siapapun warga Timika, bahkan di luar Papua yang saat ini mengikuti siaran baik lewat Radio Tiga Raja FM maupun lewat live streaming paroki Katedral Tiga Raja. Beberapa hari terakhir ini, dunia maya, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya dipenuhi berita tentang penangkapan paksa 01 Timika, Bapak kabupaten ini oleh KPK. Ada rupa-rupa reaksi dan komentar publik. Ada komentar lurus, ada komentar miring. Dan ini yang Kapolres memberi himbauan. Ada komentar setuju, ada komentar tidak setuju. Ada komentar sedih, ada komentar penyesalan. Apa komentar pastor atau apa komentar gereja Katolik? Mohon dengar baik-baik. Gereja Katolik, pastor tidak punya kapasitas untuk berkomentar. Akan tetapi, sebagai pastor, pihak gereja mempunyai hak dan kewajiban moral untuk berbicara. Paling tidak punya tanggung jawab himbauan moral agar umat punya pegangan. Secara khusus, himbauan moral berkaitan dengan korelasi antara peristiwa penangkapan itu dengan komentar-komentar penyesalan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Menurut kesaksian banyak pihak, dan kesaksian itu cukup valid, 01 Timika sebetulnya dia orang baik. Pada awalnya. Akan tetapi kebaikan 01 Bapak kita itu berubah saat terinfeksi virus penyesatan. Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan kebaikan 01 untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Ini bukan rahasia lagi. Ini rahasia umum. Ada pihak-pihak yang memberikan masukan yang menjerumuskan Bapak kita 01. Hari ini pastor berbicara. Sudah lama hal ini dipendam. Ada pembisik-pembisik yang berniat jahat. Dan pembisik itu, bisikan-bisikan itu, saya ingin menyampaikan beberapa. Yang pertama, mereka datang kepada 01. Bapak, kau pejabat toh? Kau harus punya gelar. Maka apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, gelar akademis yang membutuhkan sebuah pergumulan dan perjuangan akademis
Ternyata dalam waktu singkat, Bapak kita 01 punya gelar muka belakang penuh di namanya. Apakah itu gelar akademis? Minta maaf. Tetapi amat sangat diragukan. Karena gelar akademis itu membutuhkan penelitian, membutuhkan studi, membutuhkan tesis, membutuhkan disertasi, dan membutuhkan publikasi. Dan kita punya Bapak tidak melalui itu. Itu hasil dari bisikan-bisikan yang menjerumuskan. Bisikan yang lain. Kok nomor 1 toh, kok harus bangun semua gereja yang menjadi ikon Timika. Tidak tanggung-tanggung 7 lantai. Ini bisikan siapa ini? Asal tahu, gereja katedral yang kecil ini, biayanya paling tidak untuk gaji saja 60 juta per bulan. Belum listrik, belum maintenance lainnya. Baru gereja 7 lantai itu, umat dari mana yang bisa membiayai kalau seandainya 01 sudah turun? Siapa yang mampu membiayainya? Pikir. Ini hasil bisikan menyesatkan. Saya masih menyebut bisikan satu lagi. Mereka mendekati 01. Bapak, masa mereka tetapkan engkau tersangka sudah 2 tahun ini? Berarti mereka punya bukti tidak kuat. Ayo gugat. Astaga, begitulah. Kita punya Bapak 01, dia ikut bisikan bodoh ngawur itu. Maka dia menggugat KPK. Dan kita tahu hasilnya kan? Kalah. Kalah dalam persidangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan sangat sedih, saya sebagai warga kabupaten ini merasa bahwa Bapak kita benar-benar dipermainkan akibat masukan-masukan keliru. Maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 01 jadi sektarian dan terkesan kolusif dan nepotis. Saya tidak berani mengatakan koruptif karena harus dibuktikan di dalam pengadilan dan itu sedang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan siapapun yang saat ini mengikuti siaran misa ini lewat radio dan lewat live streaming. Pada minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional ini, kita bertemu dengan fakta. Fakta apa? Pertama, Injil Lukas berkisah tentang domba yang hilang dan tersesat. Ada 100 ekor domba. 1 ekor domba lari keluar dari kawanan. 1 ekor domba bikin gerakan tambahan dan akhirnya dia tersesat. 1 ekor domba melakukan tindakan-tindakan di luar adat istiadat, di luar hukum, di luar kebiasaan kawanan domba dalam gereja. Itu hal pertama. Hal yang kedua, tema bulan Kitab Suci minggu kedua ini, temanya berbunyi Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Adil itu berarti memberi kepada orang apa yang menjadi haknya. Itu rumusan adil. Nah, penangkapan 01 Timika itu berkaitan erat dengan dugaan. Sekali lagi, dugaan penggunaan dana APBD yang tidak adil. Masih dugaan. Hal kedua. Hal yang ketiga, hari ini umat sekalian bisa lihat mama-mama kita, wanita Katolik, 4 ranting di paroki katedral.
Mereka adalah ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi WKRI. WKRI itu organisasi mandiri yang punya visi dan misi. Apa? Menegakkan harkat dan martabat manusia. Organisasi ini tidak boleh diam. Ibu-ibu dengar baik-baik. Tidak boleh diam bila terjadi ketidakadilan di masyarakat. Bukan hanya di gereja Katolik, di seluruh masyarakat. Apalagi menyangkut hak, martabat, harkat dari kaum perempuan. Anda harus bangkit untuk memperjuangkannya. Nah, itu 3 hal yang menjadi pusat perhatian kita pada perayaan Ekaristi ini. Nah, bila isi Injil hari ini tentang domba yang hilang, ya, dipadukan dengan kedua tema minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional tentang ketidakadilan, itu dikaitkan dengan visi misi WKRI tentang perjuangan untuk menegakkan harkat dan martabat manusia, dan dihubungkan dengan Sikon Timika pasca penangkapan 01 Timika oleh KPK. Maka apa pesan untuk kita minggu ini? Saya punya beberapa pesan. Pesan yang pertama, sebagai orang Kristiani, pesan Injil hari ini adalah berjuanglah untuk tetap berada di dalam lingkaran 100 domba. Lewat kata-katamu dan lewat perbuatan-perbuatanmu. Kau jangan keluar dari kawanan 100 ekor domba itu. Keluar bagaimana? Kau punya kata-kata yang menyesatkan. Kau punya tindakan-tindakan yang menyesatkan. Tidak injili. Dan saat engkau berlaku tidak injili, kau kena masalah. Dengar itu. Kau akan kena masalah. Seperti ketorong punya Bapak 01. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua. Bagi anak-anak Tuhan, khususnya Anda yang punya posisi dan jabatan menentukan nasib orang banyak. Pesan berbunyi, berlakulah adil. Adil berarti memberi kepada orang apa yang menjadi haknya. Jadi, bagi pejabat Kristiani, dengar, berikan kepada rakyat. Rakyat itu siapapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia. Kau harus berikan dia punya hak. Jangan jadi pejabat yang berlaku tidak adil. Saat engkau tidak adil, kau sama dengan domba yang hilang. Kau akan tersesat. Pesan yang ketiga, bagi policy maker. Siapa policy maker? Bupati, wakil bupati dengan dia punya jajaran OPD. Bagi legislatif, DPRD kita. Bagi yudikatif, bagi TNI Polri. Bila karena kelemahan manusiawi, Anda sebagai oknum jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelemahan, lalu merusakkan citra korpsmu. Anda menyimpang dari ajaran agamamu dan SOP korps. Maka pesan hari ini untukmu, kau sadar. Kau sadar bahwa Anda sama dengan 1 ekor domba yang hilang.
Engkau tersesat, engkau sudah salah. Dan saat Anda hilang, khusus bagi policy maker yang beragama Kristiani, Katolik dan Protestan, sesuai isi Injil hari ini, kau jangan takut. Tuhan tidak pukul engkau. Tuhan tidak marah engkau. Tuhan sedang mencari engkau yang jatuh. Maka pesan berbunyi, biarkan dirimu ditemukan kembali oleh Sang Gembala Agung. Dan dia akan membawa engkau kembali untuk bergabung dengan 99 domba yang baik-baik itu. Pesan terakhir, bagi pasukan seragam biru, semua anggota wanita Katolik Republik Indonesia, 4 ranting cabang 3 Raja. Pastormu mengingatkan dan meminta Anda untuk mencatat bahwa WKRI adalah wajah perempuan Katolik di mata pemerintah. Saat pemerintah bertemu gereja perempuan-perempuan Katolik, mereka tidak bertemu dengan Legio Maria, tidak bertemu karismatik, tidak bertemu dengan kelompok kerahiman, tidak. Mereka bertemu dengan WKRI. Maka pesan pastor di hari pelantikanmu adalah berkiprahlah di bidang sosial dan politik mewakili gereja. Dan jangan hanya sibuk dengan urusan doa-doa rosario. Itu bukan kau punya bidang. Kau punya bidang itu adalah sosial politik, sospol. Maka bersuaralah bila ada anak Tuhan yang tersesat dan pergi dari kawanan domba. Kamu jangan diam. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang mengangkat harkat dan martabat manusia sesuai visi dan misi organisasi WKRI. Dan akhirnya kalau ada warga umat, khususnya kaum perempuan, yang pergi dari kawanan domba, yang diperlakukan tidak adil oleh suaminya, Anda harus hadir sebagai gembala yang mencari mereka, domba yang hilang itu, dan bawa kembali mereka pulang ke kawanan domba. Profisiat untuk seluruh anggota WKRI cabang 3 Raja ini. Akhirnya akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati ibu-ibu wanita Katolik, Tuhan memberkati kita semua. Amin.